Kita jalan ke makam beliau. Ini Pak, ke makam Syekh Ali yang ada di Daku. Insya Allah akan ketemu banyak guru-guru kita di sana bersama Al Hasan dan juga keluarga ini juga ikut ke sana. Kalau gitu kita barengan. Nih adik kita nih, mau ikutan nggak? Oh siap, yuk. Oh yuk kita ziarah bareng yuk. Waduh. Aduh, Anda bawa ponakan tuh. Masya Allah. Maafkan yang terlambat ya Anda nih. Sehat. Baik, ya, Masya Allah. اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبوره حفرة من الظالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Fatiha khususan lalu, Fatiha khususan lalu. هذه المغفرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. السلام عليكم يا أهل القبور فإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كلهم الفاتحة. Alhamdulillah sekarang sudah bareng Al Hasan atau Syekh Hasan nih insya Allah nih ke depannya nih ya. Masya Allah. Anak kemarin lihat ini apa namanya, dengerin voice antum sama beliau gitu. Beliau itu apa? Kita aja ikut baper denger aja ya. Kita ikut baper denger. Ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasanku, sayangku, anakku, apa kabar? Baik Hasan, ngapain? Di rumah aja ya? Kangen? Ya Allah, kangen sama Hasan. Kenapa Hasan dah ikut ke sini? Biar kita bisa bertemu, ada Abuya sama Umi di sini juga. Hasan sehat, semua baik-baik ya? Sebenarnya saya kangen sama Hasan, ingin duduk berdua, ngobrol gitu. Ingin Abuya curhat sama Hasan, ada satu urusan yang terjadi sama Abuya, saya ingin curhat, mau ngobrol-ngobrol. Namun tidak sempat ini, ya Allah. Kita mau santai ke pantai, malah ramai, orang banyak orang kanan kiri. Aduh, gimana caranya tuh? Bagaimana sih kedekatan sama Abuya panggilnya apa? Iya, Abuya. Pertama beliau memang, karena Fian itu beliau memang orangnya halus, nggak pernah angkat suara, walaupun sama anak, sama yang lebih nggak pernah taunting gitu ya? Iya, nggak pernah marah. 20 tahun saya jadi anak beliau, nggak pernah marah beliau sama sekali sama saya. Nggak pernah marah? Negur pun nggak pernah, cuman yang paling sering ngingetin sholat itu aja. Bukan negur malah, bukan negur, bukan marah, cuman ingetin. Ingat sholat, jangan tinggalin sholat, udah. Oh halus banget beliau ya. Waduh, pantesan sama orang lain halus, sama anak lebih halus lagi. Tapi kalau main sama beliau tuh bagaimana sih tipe mainnya sama beliau? Main sih sebenarnya karena jarang juga ketemu. Tapi kemarin terakhir memang kebetulan lagi sering ngobrol cerita. Kemarin Desember sering ngobrol cerita. Kadang main juga bawa mainan anak-anak, bawa mainannya Fahad sama Gaid. Itu kan masih mainannya umur anak 5 tahun 7 tahun, dua masih 3 tahun 2 tahun. Bawa turun main bareng berdua bertiga rame-rame. Masya Allah. Kalau sama Buya tuh kalau ngobrol biasanya ngobrolin apaan Buya tuh?
Iya, Dia curhat juga? Iya, curhat kalau ada yang buat apa hatinya kurang enak, curhat. Sering kadang ngaji juga berdua saling simak, tapi itu makanya kadang sekarang sedih juga gara-gara udah nggak ada teman belajar ngaji, nggak ada teman belajar untuk tanya jawab masalah itu sih, lebih ke arah kehilangan sosok guru. Oh iya, benar juga, sekaligus guru juga ya. Jadi apa namanya, frekuensi Jakarta Lombok sudah berapa tahun jadi Buya tuh bolak-balik Jakarta Lombok tuh, yang jarang bikin jarang ketemu tuh, udah setahunan ini atau lebih? Udah dari kecil. Dari kecil? Tahun. Oh iya iya. 20 tahun bolak-balik beliau. Waduh, masya Allah. Tapi sebenarnya beliau tuh sakit apa sih sebenarnya? Ada penyakit nggak sih sebenarnya? Beliau ada penyakit, cuman nggak gitu parah, Qadarullah kena itu COVID, ketabrak COVID, karena beliau juga ada darah kental kalau nggak salah ya, kebetulan sebelum COVID, ketabrak COVID, COVIDnya udah beberapa hari negatif. Cuman mungkin udah, cuma impactnya memperparah. Iya udah kesana. Itu udah bertahun-tahun itu gimana? Allah alam, kurang lebih ya udah lumayan lama. Cuman beliau ya agak sedikit ini apa, kurang semangat lah buat jaga kesehatan, agak males. Apalagi setelah penusukan juga itu mulai agak kurang perhatian sama diri sendiri setelah penusukan. Orang pada panik, dianya kok santai ya, makanya saya juga agak begini. Waktu kita panik, dengar kabar, lusanya telepon saya malah. Itu nggak apa-apa, rumah saya habis itu langsung kasih video kalau dia masih segar. Waduh. Nah, sebenarnya waktu apa namanya sama Abuya nih, misalnya dia tuh pernah nggak sih apa namanya ibaratnya sedih atau juga mungkin marah dengan hal lain, itu nggak pernah? Apa memang benar-benar asli nggak pernah? Marah sih biasa alam ya, nggak pernah lihat sama sekali marah. Cuman kalau sedih, setiap ngobrol memang tetap sedih terus, curhat-curhat. Makanya kadang aku juga bingung ya, masih kayak apa mau menebus dosa kesalahan, jadi gitu merasa sedih terus. Setiap cerita berdua pasti sedih, nangis beliau. Kalau lagi kangen biasanya Abuya ngapain kalau kangen? Itu tutup VN, kadang video call, liatin apa adik-adik main. Kadang juga terakhir kebetulan datang ke Lombok acara itu, padahal acara kan cuma satu itu, harusnya biasanya balik langsung. Cuman beliau tetap itu ada 4 hari setelah acara masih diam di Lombok, masih banyak yang pengen curhat rupanya, banyak curhatan kemarin pas datang ke Lombok. Itu beliau sering telepon curhat sih, kalau misalnya kangen pasti beliau curhat. Curhat masalah ini, masalah itu. Iya, butuh teman ngobrol. Tapi kalau alasan sendiri sama Buya kalau lagi kangen juga voice note juga apa langsung telepon? Langsung telepon, cuman biasanya lagi sibuk. Ini kan ada kabar katanya Al Hasan dijodohkan dengan Wirda nih. Ini beneran? Insya Allah. Kalau orangnya baik juga, orangnya baik. Ya siapa yang nggak mau dijodohin sama orang baik? Benar. Dua-duanya orang tuanya orang-orang baik, guru-guru gitu, kiai, sanadnya jelas semuanya tuh, masya Allah. Gitu. Kalau ada Buya juga mungkin setuju juga. Iya, karena Yusuf Mansur juga udah jadi Abuya kedua lah bagi saya sendiri. Tapi insya Allah sekarang masih mau fokus belajar dulu, menuntut ilmu lebih dalam lagi. Karena kehilangan sosok guru, jadi ya harus mandiri lah, mandiri mencari ilmu insya Allah ya, ibaratnya tinggal ditunggu doanya teman-teman semuanya. Ini sesuatu yang positif ya, orang-orang baik semua gitu kan. Ini rencananya stay di Jakarta atau balik ke Lombok? Mau balik ke Lombok dulu, mau kangen juga sama keluarga, adik-adik di sana. Tapi insya Allah balik lagi, masih ya nggak bisa juga ninggalin adik-adik masih kecil kan. Insya Allah balik lagi. Nah, next ke depan berarti meneruskan dakwah Buya atau jalan yang sendiri atau gimana nih? Amin, kan insya Allah. Buya masih ternyata pas kita ketahui banyak banget yang dilakukan beliau yang sudah selesai dan yang masih berjalan kan, masya Allah. Waduh, bagaimana waktu pertama kali dengar kabar mengenai Buya? Saya dengar nggak nangis ya katanya. Iya, hari pertama itu masih kayak mau menolak percaya lah, apa sih
nggak mungkin ini hari pertama. Hari kedua mulai, oh ya masih mulai fokus doa terus. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat baru kebetulan datang ke sini kebetulan sama Amiana sama Ami Abdurrahman. Jadi sepi, memang kebetulan sepi, nggak ada orang, cuman kita berempat. Ya di sana akhirnya doa udah doa panjang lebar, curhat di situ, curhat sambil dengerin juga VN beliau itu. Wah, udah habis itu udah nggak tahan, ya dilepas aja, dibuang semua. Ya Allah. Insya Allah beliau juga dengar ya, curhatan, kekangenan itu masih ada gitu ya. Waduh, ini apa namanya, banyak yang baru dapat dan yang mengenal beliau justru pada saat apa namanya sudah meninggal. Banyak yang baru tahu, banyak yang baru mengenal gitu. Banyak. Bagaimana tanggapan Syekh Hasan mengenai itu? Orang kan tahunya gini, orang tahunya Syekh Ali juri Hafiz Indonesia, seorang pendakwah di televisi gitu. Sekarang baru ketahuan sebenarnya beliau ini mengambil jalan-jalan sepi gitu. Hubungan sama Allah dirahasiakan, baru kebuka sekarang nih. Beliau ngapain segala macam baru kebuka gitu. Ada nggak yang beliau lakukan? Saya belum tahu. Dari fakta-fakta yang keluar nih, yang wah saya baru tahu justru dari ini nih, dari orang testimoni ya. Ada nggak? Yang sebenarnya yang rumah tadi kita silaturahim, rumah yang direnov tuh belum tahu juga. Belum tahu. Belum tahu. Yang listrik kemarin, itu juga? Yang listrik juga nggak tahu. Tahunya dari Iskandar. Dari Iskandar. Jadi secretnya, rahasianya justru benar-benar sampai anak juga nggak dikasih tahu gitu ya? Ada beberapa yang dia cerita, ada beberapa yang kayak ini yang baru-baru belum tahu. Masya Allah. Yang kalau suka ngasih makan orang tunanetra gitu nggak tahu? Itu tahu. Karena beliau kayaknya dengan orang tunanetra sering cerita juga. Jadi kadang juga aku ngikutin ya walaupun nggak seberapa lah, nggak sama seperti beliau, cuman ya insya Allah kita membantu sesama saudara, semua kita saudara. Insya Allah. Masya Allah. Ya tuh teman-teman, bahkan sampai hal-hal positif itu dirahasiakan sama Syekh Ali ke anaknya gitu. Tapi alhamdulillah semua sekarang jadi tahu, jadi banyak ambil hikmah, bisa meniru seperti apa sebenarnya ngambil jalan sunyi itu seperti apa. Nah, tanggapan Syekh Hasan sendiri gimana lihat kok tiba-tiba Abah jadi viral begini gitu? Masya Allah. Iya sebenarnya bingung. Beliau kan banyak juga ustadz kita atau ulama yang mungkin dipanggil ke rahimahullah ya, pada saat apalagi pandemi seperti sekarang itu banyak gitu. Tapi yang benar-benar seperti sesuatu yang mengagetkan, semuanya langsung kayak semacam ya pokoknya ya terpukul lah gitu. Ini kan beliau di awal tahun ini itu bagaimana tuh? Masya Allah, cuman bisa bilang Masya Allah, dan benar-benar jamaah juga tidak berhentinya. Apalagi sekarang kebetulan hari spesial beliau. Masya Allah, semua pada bilang. Aku sih lebih sedih kadang ada anak yang kecil-kecil gitu, ibunya sih yang chat bilang, ini anak saya nangis, pengen banget ketemu Syekh Ali, sering nonton Hafiz Indonesia. Jadi anak-anak pun sampai merasa benar-benar kehilangan gitu. Jadi sosok beliau ya luar biasa, karena akhlak beliau, akhlakul karimnya yang sungguh luar biasa. Masya Allah. Terima kasih nih Syekh Hasan untuk waktunya kita ngobrol. Terima kasih. Insya Allah kita ada momen lagi bisa ke mengunjungi daerah listrik itu ya. Insya Allah. Banyak hal lain pokoknya kalau Syekh Hasan lagi mau kemana saya ikut juga deh gitu. Ini mati kayaknya. Ya mudah-mudahan bisa sharing ke masyarakat banyak sisi positif yang bisa kita tiru dari Abu Syekh Ali gitu. Terima kasih Syekh Hasan. YouTube-nya apa Syekh Hasan? YouTube-nya Al Hasan Ali Jaber. Al Hasan Ali Jaber. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Apa? Al Hasan Ali Jaber. Jangan lupa untuk di-subscribe teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktu teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, juga komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe Al Hasan Ali Jaber. IG-nya Al Hasan Ali Jaber. Sama juga. Iya. Oh itu namanya? Emang namanya itu ya? Namanya itu. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.